Halo teman-teman, selamat datang di sesi penjelasan visual kita kali ini. Ngomongin soal aturan teknis ujian LPDP kadang emang bikin pusing ya. Tapi tenang aja, kita bakal bedah poin-poin krusial panduan TBS LPDP 2026 Batch 1 bareng-bareng. Tujuannya simple, biar kalian nggak perlu ribet lagi mikirin teknis dan bisa 100% fokus ke persiapan mental serta materi ujian. Agenda kita hari ini cukup padat, tapi langsung ke intinya. Kita bakal mulai dari mengenal ujiannya, aturan wajib 2 perangkat, cara akses dan login, pentingnya ikutan simulasi tryout, dan ditutup dengan jadwal ujian utama. Yuk langsung aja. Oke, masuk ke bagian pertama. Kita kenalan dulu sama ujian bakat skolastik, khusus untuk struktur dan pembagian waktunya. 90 menit. Yah, kalian nggak salah dengar, cuma 90 menit. Itu adalah total waktu emas yang kalian punya buat nentuin langkah selanjutnya. Waktunya emang terasa singkat banget, jadi manajemen waktu di sini benar-benar segalanya ya. Nah, 90 menit ini nggak gelondongan, tapi dipecah jadi 3 subtes. Ada penalaran verbal selama 30 menit buat ngerjain 23 soal, terus penalaran kuantitatif yang porsinya paling gede, 40 menit buat 25 soal. Dan terakhir, pemecahan masalah 12 soal dalam 20 menit. Intinya gini, jangan sampai kalian kehabisan waktu cuma gara-gara penasaran dan nyangkut di satu soal. Kalau mentok, langsung tinggalin dan gerak ke soal berikutnya. Menjaga ritme itu kuncinya. Sip, lanjut ke bagian kedua. Kebutuhan wajib 2 perangkat dan spesifikasi teknisnya. Nah, ini dia nih yang kadang suka bikin deg-degan. Sistem 2 perangkat. Cara mainnya tuh gini. Perangkat pertama murni dipakai buat kalian ngerjain ujian, yaitu laptop atau PC yang bakal jalanin aplikasi exam browser. Terus perangkat kedua itu fungsinya sebagai pengawas virtual kalian, ibarat CCTV gitu deh. Kalian pakai HP atau tablet, nyambung ke Zoom, terus ditaruh di sudut yang bisa mantau kalian. Ingat ya, laptop buat ujian, HP buat ngawasin, jangan sampai kebalik. Buat laptop utamanya ada syarat minimal yang nggak bisa ditawar nih. Pastiin CPU kalian minimal dual core, sistem operasinya Windows 8 atau macOS Monterey ke atas, RAM wajib minimal 2 GB, dan pastiin ada ruang kosong di memori penyimpanannya sekitar 10 GB. Oh ya, webcam juga wajib nyala dan berfungsi normal. Spesifikasi ini tuh krusial banget biar aplikasi ujiannya jalan mulus. Kalian pasti nggak mau kan lagi asik-asik mikir, tiba-tiba layar laptop nge-freeze. Terus, laptop secanggih apapun juga bakal percuma kalau internetnya ngadat. LPDP ngasih syarat yang cukup presisi di sini, siapin kuota minimal 10 GB dan pastiin kecepatan internet kalian stabil di angka minimal 10 Mbps. Kenapa? Karena kalian bakal jalanin exam browser dan Zoom secara barengan dan real time. Putus koneksi pas lagi ujian itu skenario horor yang pengen banget kita hindari. Jadi saran saya, mending siapin koneksi cadangan dari sekarang buat jaga-jaga. Masuk ke bagian 3, kita bahas panduan akses dan login, khususnya soal username dan password. Buat username, aturannya gampang banget, tapi sumpah ini sering banget bikin peserta panik pas pagi-pagi mau ujian. Username kalian itu cuma nomor KTP atau NIK yang persis sama dengan yang kalian pakai pas pertama kali bikin akun di portal LPDP. Udah, itu aja. Jangan masukin email dan jangan pakai nama, cukup deretan angka NIK kalian. Kalau buat password, nah ini formatnya lumayan spesifik. Sistem pakai tanggal lahir kalian dengan format YYYYMMDD. Artinya 4 digit tahun lahir, langsung disambung 2 digit bulan, dan terakhir 2 digit tanggal. Semuanya diketik nyambung ya, tanpa spasi, tanpa garis miring, tanpa tanda strip apapun. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh konkret deh. Misal nih, kalian lahir di tanggal 1 Maret 1995. Berarti, password yang harus kalian ketik adalah 19950301. Ingat, Maret itu 03 dan tanggal 1 itu 01. Memahami detail-detail kecil kayak gini nih yang bakal ngebedain peserta yang panik sama peserta yang emang udah bener-bener siap tempur di hari H. Oke, kita masuk ke bagian 4. Kenapa simulasi tryout tanggal 2-3 Mei 2026 itu penting banget? Anggap aja tahap ini kayak gladi resik sebelum kalian naik ke panggung beneran. Bakal ada 4 pilihan sesi tryout setiap harinya, dari pagi sampai sore. Tapi, perlu dicatat, kalian nggak bisa asal milih sesi sembarangan. Kalian harus ngecek secara mandiri jadwal spesifik apa yang udah ditetapin buat kalian. Langsung di dalam akun pendaftaran LPDP kalian masing-masing. Ada satu hal yang sifatnya wajib banget, literally wajib. Instalasi aplikasi exam browser harus udah beres sebelum kalian gabung ke sesi Zoom tryout.
Jangan pernah nunda buat download dan install di menit-menit terakhir. Tryout itu waktunya buat ngetes apakah aplikasinya bisa terbuka dan jalan lancar, bukan waktu buat baru mulai ngunduh. Ini ada peringatan tegas dari panitia ya. Kalau kalian bolos atau nggak ikut tryout dan tiba-tiba kalian ngalamin kendala teknis pas hari ujian utama, panitia nggak bakal ngasih dispensasi khusus. Nol toleransi. Ujian bakal tetap jalan terus tanpa kalian, dan sayang banget kan kalau kesempatan emas ini hilang gitu aja. Jadi pastikan kalian luangin waktu buat hadir di sesi simulasi ini. Dan akhirnya, bagian 5. Jadwal pelaksanaan ujian utamanya dari tanggal 4 sampai 7 Mei 2026. Tiap harinya, ujian bakal dibagi jadi 2 blok. Ada sesi pagi, di mana kalian udah harus standby gabung Zoom jam 7.45 tepat. Dan sesi siang, gabung Zoom-nya jam 12.45. Link Zoom ini cuma disematkan secara eksklusif di dalam akun aplikasi masing-masing ya. Tolong banget, jangan pernah iseng minta link ketemuan, karena link kalian itu sifatnya unik dan khusus, dibikin cuma untuk sesi kalian sendiri. Sekarang kita bedah timeline-nya pas kalian udah masuk di ruang ujian virtual. Pas baru gabung Zoom di menit ke-0, kalian nunggu dulu. Terus di menit ke-15, pengawas bakal mulai proses verifikasi. Setelah verifikasinya beres, masuk menit ke-45, kalian baru mulai ngerjain tes. Nah, satu hal yang super krusial, tepat pas waktu ujiannya habis, aplikasi exam browser bakal otomatis ketutup sendiri. Nggak ada tawar-menawar perpanjangan waktu sedetik pun. Waktu habis, tes selesai. Jadi, setelah kita bedah semua aturan teknis yang lumayan ketat ini, pertanyaan saya ke kalian simpel aja. Sudahkah perangkat kalian memenuhi spesifikasi ujian hari ini? Saran saya, jangan nunggu sampai bulan Mei buat ngecek kondisi laptop atau seberapa stabil internet kalian. Cek dari sekarang. Kalau persiapan teknisnya udah aman 100%, kalian bisa masuk ke ruang ujian dengan kepala dingin dan tinggal fokus menaklukkan soal-soalnya. Semangat persiapannya dan sampai jumpa di sesi penjelasan visual berikutnya.